desa membangun di Tulang Bawang Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah desa atau TIUH berstatus mandiri meningkat dari 11 desa pada tahun 2023 menjadi 18 desa mandiri pada tahun 2024. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah TIUH Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sofian Nur, mengungkapkan kondisi ini patut untuk diapresiasi. Pada tahun 2022, Tulang Bawang Barat hanya memiliki satu desa berstatus mandiri, yaitu TIUH Pulung Kencana di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Sofian Nur mengatakan peningkatan status desa ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini, Tubaba memiliki 48 desa berstatus TIUH maju, sementara sisanya adalah desa berkembang. Sejak tahun 2021, tidak ada lagi desa berstatus terbelakang di Tulang Bawang Barat. Baik, kalau kami tentu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan TIUH Kabupaten Tulang Bawang Barat ini memiliki ukuran yang dapat menggambarkan tingkat perkembangan desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yakni Indeks Desa Membangun. Nah, jadi hasil daripada pengukuran Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini terdapat peningkatan jumlah desa mandiri yang pada tahun 2023 yang lalu kita jumlah desa mandirinya sebanyak 11 desa mandiri, dan alhamdulillah artinya di awal tahun 2024 ini dari pengukuran Indeks Desa Membangun kita sudah ada 18 desa mandiri. Nah, ini ada peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2022 kita hanya memiliki satu desa mandiri, yakni Pulung Kencana. Hari ini kita sudah memiliki 18 desa mandiri dan kita sudah memiliki 48 desa maju. Nah, sisanya dengan berstatus berkembang. Di Tulang Bawang Barat sejak tahun 2021 itu tidak ada lagi desa terbelakang. Nah, ini kondisi real berdasarkan ukuran Indeks Desa Membangun di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemanfaatan dana desa dari pusat di Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti apa realisasinya di Bogor secara keseluruhan? Terkait dengan capaian pemanfaatan dana desa dari tahun ke tahun, kita telah merealisasikan 100% dari anggaran yang ada. Nah, dari 100% ini artinya tingkat capaiannya di atas 90% sesuai dengan program yang sudah direncanakan oleh masing-masing TIUH yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini. Nah, yang menjadi kendalanya TIUH-TIUH di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini bahwa sebagian besar TIUH-TIUH kita ini mutlak mengandalkan kucuran dana desa dan alokasi dana desa serta bagi hasil pajak. Nah, kita belum ada TIUH-TIUH yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yang bisa memperoleh pendapatan asli TIUH. Nah, ini yang kita dorong hari ini dengan bagaimana pemberdayaan badan usaha milik TIUH dan badan usaha milik TIUH bersama, sehingga kucuran dana desa yang masuk ke Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dikelola oleh pemerintah TIUH itu ini dapat menghasilkan impact, timbal balik kepada pemerintah TIUH berupa pendapatan asli TIUH. Nah, ini yang terus kita lakukan pembinaan, kita terus lakukan pemberdayaan dengan harapan yaitu tadi bahwa ke depan kita ingin TIUH yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini menjadi TIUH yang mandiri, TIUH yang tidak hanya mengandalkan sumber-sumber pendapatannya dari dana desa dan alokasi dana desa saja, tetapi bisa menghasilkan pendapatan asli TIUH dengan misalnya pengembangan usaha-usaha yang ada serta menjadi potensi di TIUH-nya masing-masing.
Nah. Wush. Mantap, gacor. Wush, gacor betunya, bro. Wah, Mantap. kamu masih main slot terus, Jas? Iya nih, baru main bentar dapat HP. Lumayan kan? Alah, itu mah cuma dikasih bonus doang. Coba bayangin kalau kamu kalah. Oh iya ya. Nah, ya tau kan kamu akibatnya berjudi online? Nih, mending lihat nih, ada hukum-hukumnya berjudi online di internet nih. Itu tau hukumnya judi. Udah nggak berani lagi aku main judi. Makanya, judi itu nggak bikin kamu kaya, tapi cuma bikin kamu sengsara doang. Peningkatan status desa ini tidak lepas dari pemanfaatan dana desa dari pemerintah pusat yang telah digulirkan sejak tahun 2015. Namun, Sofian Nur mengakui bahwa mayoritas pemerintah Tiyuh masih sangat mengandalkan dana desa sebagai sumber dana utama pembangunan. Sofian Nur menyampaikan pihaknya mendorong pemerintah Tiyuh untuk memaksimalkan peran badan usaha milik Tiyuh atau BUMTI di masing-masing desa. Dengan demikian, dana desa yang diterima setiap tahunnya dapat menghasilkan dampak positif dan meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja Tiyuh. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat di pemerintah Tiyuh terus mendorong desa-desa untuk mengembangkan potensi lokal dan mencari sumber dana tambahan selain dari dana desa. Oke. Makna atau pesan apa setelah mereka diperpanjang sampai jabatannya 8 tahun ya? Harapannya dari pemerintah daerah kepada para kepala OT yang sudah diberi mandat perpanjangan jabatan itu. Ya, tentu bahwa perpanjangan jabatan ini adalah amanah. Ya, amanah dari masyarakat, amanah dari negara, amanah dari pemerintah yang harus artinya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Amanah ini tentu bukan tidak mengandung resiko. Kalau misalnya kepala Tiyuh yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat ini tidak melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, tentu kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh sangat berharap kepada rekan-rekan kepala Tiyuh yang beberapa minggu yang lalu dikukuhkan perpanjangan masa jabatannya selama 2 tahun, artinya dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Manfaatkanlah kesempatan ini sebagai ajang kita untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa apa yang digagas oleh negara, digagas oleh pemerintah serta wakil-wakil rakyat ini betul-betul tidak salah. Nah, ini yang harus dibuktikan. Artinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini tidak salah. Nah, kalau tidak bisa membuktikan ini, nah ini berarti undang-undang ini perlu kita lakukan evaluasi. Sebenarnya sudah diperpanjang 2 tahun. Kawan-kawan tidak bisa membuktikan, tidak bisa menjalankan amanah ini dengan baik, tentu harus kita evaluasi. Makanya kami dari dinas tentu tidak bosan-bosan untuk melakukan pembinaan dan juga mengharapkan semua pihak sebetulnya, khususnya masyarakat, untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja tata kelola pemerintahan serta tata kelola keuangan yang ada pada
pemerintah Tiuh di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena kalau kami ini kan terbatas ya untuk melakukan pengawasan. Nah, untuk itu pengawasan masyarakat tentu harus dilakukan secara objektif. Pengawasan yang bersifat membangun, tidak menjatuhkan, apalagi menyebar hoax. Nah ini kan pengawasan yang sifatnya dapat menimbulkan konflik. Mari kita berikan masukan yang membangun, kita sampaikan misalnya pengaduan yang betul-betul berdasarkan fakta dan realita di lapangan, gitu kan, tidak menyebar fitnah. Nah, cara-cara inilah yang ke depan tentu akan membawa kebermanfaatan bagi penyelenggaraan pemerintah Tiuh yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini. Begitu. Pastikan kepada pemirsa kami bahwa Tubaba ini aman dan nyaman untuk investasi, Bang, terutama desa-desa kita. Kesiapannya seperti apa? Artinya sepanjang perjalanan ya di umur Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, artinya sejak berdiri dari tahun 2018 lalu, kondisi Kabupaten Tulang Bawang Barat ini relatif cukup aman untuk investasi. Untuk itu kami mengundang artinya para investor, para pemirsa yang budiman untuk bisa artinya datang dan berkunjung ke Kabupaten Tulang Bawang Barat ini untuk melihat segala potensi yang ada, apa yang bisa dikerjasamakan, apa yang bisa dikembangkan, sehingga kami pemerintah daerah melalui pemerintah Tiuh ini memberikan jaminan kenyamanan, keamanan dalam para investor berinvestasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari Tulang Bawang Barat, Ahmad Sobirin mengabarkan.